Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali lagi bersama channel saya Octavianus Johantri. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kamera ya, tentang kamera Nikon D5300. Di sini saya disuruh membuat tugas UAS. Kali ini tugasnya yaitu pengenalan tentang kamera ya, tentang body-body, tentang lensa, tentang segitiga exposure. Nah, saya berasal dari mahasiswa UIN Suskaryau ya, semester 3 di itu apa namanya, konsentrasinya di broadcast ya. Baik, langsung saja. Nah, penjelasan tentang lensa tadi ya guys ya, bisa kita lihat di sini ada tombol. Tombol ini gunanya untuk melepas atau memasang lensa. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kita tekan tombolnya, kita putar ke bawah sampai ke titik putih. Nah, dia sudah terlepas. Jika kita ingin memasang, sebaliknya juga seperti itu. Kita tekan tombol ini. Nah, tombol ini adalah pengunci sebenarnya itu. Nah, bergerak-gerak benda kecil tersebut. Jadi kita tekan, kita taruh ininya di sini, lalu kita tarik putar ke atas. Nah, sampai dia berbunyi seperti itu tandanya sudah terpasang ya. Nah, di sini ada juga pengunci bagian zoomnya ya. Nah, ini dia tombolnya. Nah, dan ini tanda L ini masih terkunci, lock artinya ya. Jika kita ingin menggunakan lensa ini, kita harus menekan tombol ini agar kuncinya ini terbuka ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu sudah terbuka. Jadi kita bisa memutar-mutar atau ngezoom atau memperkecil lensanya ya, jaraknya. Nah, selanjutnya kita bagian pengenalan body ya. Pengenalan body. Di sini banyak sekali mungkin tombol-tombolnya yang bagi para pemula mungkin cukup rumit untuk mempelajarinya ya. Nah, di sini kita lihat ada tombol on off-nya. Ini tombol untuk menghidupkan kamera. Nah, kita putar saja seperti ini. Dan dia Nikon D5300 ini monitor LCD-nya sudah bisa diputar. Nah, kita tekan. Nah, dia sudah hidup. Nah, di sini juga banyak sekali mode-modenya ya. Ini ada mode M, A, S, P, auto. Nah, ini juga di bawahnya masih banyak modenya di sini. Mode M, mode A, mode S, mode P, mode auto. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah sini ya guys ya. Nah, kita memutarnya cukup. Nah, dia ada titik putih tanda penandanya itu. Cukup kita putar gitu-gitu saja guys ya. Nah, baik, mungkin yang selanjutnya menu ya. Menunya ini tombol menunya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya. Nah, menu ubah, menu persiapan, menu pengaturan kostum, menu pemotretan, menu playback. Nah, itu ya guys ya. Nah, tombol-tombolnya mungkin juga cukup banyak. Ini adalah tombol jika kita ingin melihat hasil potretan kita barusan misalnya gitu ya. Kita tekan saja ini. Nah, itu dia. Itu hasilnya gitu. Jadi di sini juga ada nih tombol tanda tambah sama minus ya. Itu untuk zoom. Nah, itu gunanya untuk zoom. Nah, di sini juga tombol hapusnya di sini ya guys ya. Nah, ini tanda I ini adalah tombol informasi. Dan banyak sekali lagi ya tombol-tombolnya guys ya. Mungkin tombol-tombol dasar itu saja dulu. Nah, baik. Yang selanjutnya itu tentang pengenalan, ada namanya iris, shutter speed, white balance, gain setup, filter, dan efek dan sebagainya ya.
Nah, yang disebut iris atau diafragma ini sama artinya dengan diafragma itu ya. Iris diafragma itu sama. Nah, yang dinamakan iris diafragma itu, nah ini dia. Nah, ini adalah iris atau diafragma. Kegunaan iris atau diafragma ini adalah untuk memperkecil atau memperbesar bukaan lensanya. Semakin besar angka yang kita buat, semakin kecil bukaan lensanya. Semakin kecil kita buat angkanya, itu semakin besar bukaan lensanya. Itu iris ini sama, di dalam sininya itu ada iris namanya. Jadi semakin besar angka yang kita buat, itu hasil bukaan itunya, lensanya tuh semakin kecil gitu. Jika semakin kecil angkanya, semakin besar pula bukaannya gitu. Itu dia kegunaan iris atau diafragma tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya itu shutter speed. Shutter speed itu ini dia. Nih, untuk mengatur atau bisa dikatakan untuk menangkap benda-benda yang bergerak gitu ya. Benda yang bergerak cepat atau lambat gitu ya. Itu kegunaan shutter speed ini. Nah, tombolnya di sini sama dengan iris tadi. Kalau iris tadi ini dia ada tanda bukaan itunya ya, diafragmanya, bukaan lensanya. Kita tekan, lalu kita geser. Nah, ini tadi sama, hampir sama ya guys ya. Cuma bedanya di tanda itunya saja ya. Tekan, diputar. Nah, ke kanan dia semakin besar, ke kiri dia semakin kecil. Nah, dan juga shutter speed ini juga begitu. Menggunakan ini tapi tidak menekan tombol ini gitu, cuman memutar ini saja. Ini yang mengatur shutter speednya gitu. Shutter speed ini memang digunakan untuk menangkap benda-benda yang bergerak ya. Semakin besar angkanya, semakin mudah menangkap benda yang cepat gitu. Nah, dia tipe paling rendahnya apa itu namanya ya, bulb kalau nggak salah. Bisa kita lihat nanti ya guys ya. Nah, cukup banyak sekali ya guys ya. Nah, ini dia tipe paling slow ya, yang bawah gitu ya. Balance ini bisa dikatakan dengan seperti apa ya, pengaturan keseimbangan putih bisa bilang itu, atau keseimbangan cahaya. Di sini ada WB. Inilah yang dinamakan white balance, yaitu artinya keseimbangan putih ya. Nah, bisa kita lihat di sini kita ini keseimbangan putihnya berawan, lampu kilat, auto ini otomatis ya. Pencahayaannya atau keseimbangan putihnya itu otomatis gitu, bisa dibilang gitu ya. Dan dia ya. Ini bayangan, manual pastel, sinar surya langsung, lampu neon. Nah, ini dia model-model white balance-nya di kamera Nikon D5300 ini. Nah, yang selanjutnya itu filter efek. Filter efek ini di sini mana ya? Oh ya, di sini mana? Nah, ini dia filter efek. Filternya itu ada 7 macam. Yang pertama itu langit cerah, filter nuansa hangat, pemekat merah, pemekat hijau, pemekat biru, layar silang, lembut. Itu filternya ya. Nah, ini Nikon ini ada agak berbeda dikit dengan Canon ya, lebih mudah memainkan Canon ketimbang Nikon ini. Nikon ini cukup rumit gitu ya, cukup berat sekali lah menurut saya gitu. Nah, di sini ada ISO. ISO ini untuk mengatur terang atau gelapnya cahaya atau penangkapan cahayanya ya, yang masuk ke dalam lensa ini atau ke dalam kamera ya guys ya. Nah,
Ini dia ISO nya. Masih banyak sekali ya. Ini cukup rumit. Nah, ini kualitas gambar. Kualitas gambarnya ada RAW plus F, RAW plus N, RAW plus B. Ada ada RAW saja, fine, norm, basic. Nah, banyak sekali ini ya guys ya. Ini ukuran gambarnya ada L, ada M, ada S ya itu ya. Nah, ini cukup rumit ya, sedikit rumit memainkan kamera ini. Nah, jika kita ingin berada ke menu-menu bawah ini, kita tombol ini informasi. Nah, oke, itu saja. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara perekaman ya. Cara perekaman di sini ini ada tombol titik merah ya, ini untuk perekaman. Nah, bisa kita lihat di layarnya ya seperti ini. Kita buat dia dulu. Nah, kita tekan tombol ini agar dia seperti video bentuknya. Nah, itu dia. Nah, jika kita ingin melanjutkan perekam ini, kita tekan tombol yang titik merah itu tadi. Nah, dia sudah merekam ya guys ya, sudah ada tandanya. Nah, ini cara-cara perekaman. Nah, yaitu pengenalan pergerakan kamera ya guys ya. Pergerakan kamera ini sangat banyak sekali tentunya. Yang pertama yaitu kalau pergerakan movement yang saya tahu ya, itu adalah panning. Panning ini terbagi menjadi dua bagian, ada pan right, ada pan left. Bisa dikatakan pan kanan, pan kiri itu. Jadi panning ini tipe cara pergerakannya cukup kamera itu berdiam di tempat gitu, hanya saja dia berputar berbelok gitu. Nah, kalau pan right itu pan kanan ya, jadi otomatis dia berbelok ke kanan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu yang dinamakan pan right. Nah, jika dinamakan dengan pan left itu dia berbelok ke kiri gitu. Nah, hanya seperti itu saja. Ada juga lagi ya namanya tilting. Tilting ini sama seperti panning tadi, dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu tilt up dan tilt down. Cuma ini posisi kamera kayaknya ya seperti panning tadi juga berdiam diri di tempat gitu. Cuma hanya saja yang bergerak secara vertikal ya gitu ya. Misalnya contoh tilt up ya, tilt up itu dari bawah ke atas. Kalau tilt down itu dari atas ke bawah ya, hanya begitu saja gitu. Sangat banyak sebenarnya sih pergerakannya ini. Ada crabbing. Kalau crabbing itu kita mengikuti objek, misalnya contoh gitu, ada orang yang ingin kita video di depan, dia sambil bergerak arah kanan gitu, berjalan arah ke kanan. Nah, kita ini juga mengikut, kameranya mengikut dari samping, mengikut arah jalannya gitu bergeraknya, tapi kita mengambilnya dari samping itu yang dinamakan dengan teknik crabbing ya. Itu mungkin penjelasan saya tentang pergerakan kamera cuma 3 itu saja, karena sangat banyak sekali ya. Nanti bisa kita pelajari lagi yang lebih lengkap, banyak contohnya seperti yang lainnya. Selanjutnya ini yaitu jenis-jenis shoot. Jenis-jenis shot ini banyak sekali ya macamnya guys ya. Mungkin yang saya ketahui di sini ada 8 ya. Yang pertama yaitu extreme long shoot, kedua long shoot, yang ketiga medium long shoot, yang keempat medium shoot, yang kelima medium close up, yang keenam close up, yang ketujuh big close up, yang kedelapan extreme close up. Nah,
Jadi itu ya guys ya, jenis-jenis shot itu. Mungkin yang lainnya sebenarnya mungkin masih banyak ya, mungkin ini saja yang saya tahu ya guys ya. Yang dapat saya sampaikan mungkin hanya seperti itu ya. Jika banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf, karena sama-sama belajar ya, belum terlalu paham sekali. Cuman saya sini juga menjelaskan sedikit-sedikit, jika banyak kurangnya atau banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.